Ya, oke, baik. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya untuk BRTA tuh bawa referensi terus ajarin. Jadi sebetulnya ini nih ya siapapun di komunitas learning capital itu tuh bisa bawa referensi apa yang dia baru pelajari dan menurut dia useful, terus habis itu dia bisa share ke other learning capital members lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, dan BRTA namanya juga referensi, itu bisa apapun lah kayak gitu. Kayak bisa kayak tiba-tiba kayak, oh ini ada investing strategi ini nih mau share, atau misalnya kayak mau bahas tentang makroekonomi apapun lah, kurang lebih apapun. Nah, kalau BRTA kali ini tuh presentasi hasil analisis PT Bank BTPN Syariah Tbk. Judulnya Banking di Unbankable. Gitu. Mari kita mulai aja. Oke, kita memahami. Jadi oh ya, ini apa namanya, mau sedikit konteks ya. Saya mau share model bisnis perbankan dulu gitu. Karena sebetulnya untuk saya sendiri itu model bisnis perbankan itu relatif baru ya. Jadi saya mau ya learning by doing lah kayak gitu. Jadi saya coba untuk pelajaran model bisnis perbankan, dan ini mau saya juga share. Jadi saya nggak langsung loncat ke BTPN Syariah dulu gitu. Nah, kurang lebih kayak gini model bisnis perbankan itu. Dia deposan, menyewakan uang ke kreditur, habis itu kreditur menyewakan uang ke debitur, debitur kemudian membayar sewa uang ke kreditur, dan kemudian habis itu kreditur membayar sewa uang ke deposan. Oh, oke, ada live meeting notes, mantap. Terima kasih, Anindya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Saya mau mencoba untuk memahami, karena saya tuh sebetulnya kayak lebih sering analisis manufacturing ya. Saya jadi coba kayak kalau misalnya ini dalam konteks manufacturing itu kayak gimana gitu. Kayak kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya untuk perbedaan dua tipe perbedaan terbang ya, itu tuh diklasifikasikan dalam bentuk modal inti gitu. Dulu tuh namanya buku gitu, atau Bank Umum Kegiatan Usaha gitu, dan modal intinya itu tuh ya ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 diatur sama Bank Indonesia. Nah, sekarang diatur sama OJK. Dari tahun berapa sih? 2002, lupa. 2000, pokoknya recently. Oh ya, yang tahu udah mulai diatur sama OJK bisa chat aja gitu. Nah, ini kemudian ditingkatkan lah kayak gitu loh. Jadi nggak sekecil buku gitu untuk KBM ya. Bank itu tuh dibedakan ke berdasarkan fokus target marketnya. Itu biasanya itu ada retail, UMKM, dan korporasi gitu. Nah, ya semakin mengretail, tiket size dan kompleksitas semakin rendah. Semakin korporasi itu semakin tinggi gitu. Nah, berbanding terbalik dengan resiko dan profit margin ya gitu ya. Kalau misal semakin retail, dia semakin beresiko untuk gagal bayar, tapi marginnya juga makin tebal. Nah, begitu sebaliknya ke korporasi gitu loh, kayak resiko semakin rendah tapi marginnya tuh semakin tipis juga gitu. Dua sumber pemasukan bank itu tuh ada bunga dan non bunga. Kurang lebih sebetulnya sederhana itu sih. Kayak kalau misalnya bunga itu simpan pinjaman, kalau misalnya non bunga komisi administrasi fee dan ya lain-lain gitu. Nah, dua faktor makro yang mempengaruhi kinerja bank itu suku bunga bank sentral sama daya beli masyarakat gitu. Kurang lebih sebetulnya kayak analogi ini ya bisa dibaca di sini gitu. Orang banyak menabung deposito, bank dapat uang dengan lebih mahal, pinjaman turun kalau misalnya suku bunga naik. Nah, kalau misalnya suku bunga turun, orang banyak berbelanja dan menabung tabungan, bank dapat uang dengan lebih murah, pinjamannya naik gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang daya beli masyarakat, kalau ini sih saya coba pakai indikator inflasi aja sih ketika saya mencoba untuk nanti ada bear case saya pakai inflasi untuk yang memperhitungkan daya beli masyarakat gitu. Nah ini kayak pinjam untuk berbelanja meningkat, bank mendapat pemasukan lebih banyak, jadi meningkat gitu. Tapi kalau misalnya daya beli masyarakatnya itu menurun, yang pinjaman untuk berbelanja juga menurun, bank mendapatkan pemasukan lebih sedikit, GDP menurun, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu cepat atau kayak mau nanya ya, monggo langsung antara ngomong atau di chat aja. Nah, sekarang kita ke Bank BTPN Syariah. Bank BTPN Syariah itu tuh awalnya unit usaha dari Bank BTPN, dibentuk tahun 2008. Ya ini sebetulnya screenshot dari annual report, yang bisa langsung baca aja ke annual reportnya juga gitu. Yes, terlalu cepat. Oh, sorry. Ya, pokoknya kalau ya ini akan temponya kalau kita akan dipelankan lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya monggo. Ini tahun 2008 ya, awalnya itu dibentuk sebagai unit usaha gitu, fokus ke ultra micro segment gitu. Dan kemudian tahun 2014 dia berkembang jadi anak perusahaan
Nah, kemudian habis itu tahun 2018 dia kemudian jadi perusahaan TBK. Begitu. Nah, kalau misalnya dari sisi KBMI, BTPS itu masuk KBMI 2 gitu. Dia turun tingkat karena tadi BTPS itu di buku 3 bersama dengan BTPN. Nah, sebagai perspektif aja sih, ini yang di KBMI 2 ini ya kayak gini-gini gitu. Ada Arto juga. Perspektif Bank KBMI 4 ya tentu the big four ya. Model bisnis BTPS itu jadi sebetulnya ya sama-sama aja dengan model bisnis yang dijelaskan, cuman tapi deposannya itu tuh adalah nasabah sejahtera gitu. Debiturnya itu adalah perempuan prasejahtera untuk BTPS kayak gitu. Jadi nasabah sejahtera menyimpan uang di BTPS itu kan menyalurkan uang ke perempuan prasejahtera. Kita bisa bagi hasil ke BTPS bagi hasil ke nasabah sejahtera kayak gitu. Kok target market pembiayaan ya? Itu tuh dia jadi tadi kalau misalnya kita balik lagi ke yang target market perbankan, itu kan ada 3 tuh, retail, UMKM, korporasi. Nah, itu di bawahnya retail. Ini di sebelah kiri, kayak lebih kiri lagi lah gitu loh. Jadi kayak lebih resikonya lebih tinggi, marginnya lebih tebal daripada retail gitu. Dan dia fokus lagi di perempuan prasejahtera gitu. Jadi nggak cuma ya apa ya kayak individual prasejahtera lainnya gitu, tapi dia benar-benar fokus di perempuan gitu. Untuk nasabahnya itu tuh kira-kira minjem uang dari BTPS itu untuk apa? Itu tuh 3, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pendidikan anak, dan untuk perbaikan tempat tinggal. Jadi nggak kayak ya seharusnya sih ada aja sih kebutuhan untuk modal kerja, tapi kayak jarang lah kayak gitu. Jadi memang dari BTPS sendiri itu tuh kayak ngasih tiga opsi inilah kayak gitu. Kayak mereka ngedatengin ibu-ibu ini nih, itu kayak ibu kalau misalnya boleh pilih salah satu gitu, ibu mau pilih yang mana gitu. Kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan tempat tinggal kalau misalnya untuk minjem uang. Nah, dan penghasilan peminjaman itu kurang dari 5 juta. Hence ultra micro kayak gitu. Jadi yang dipilih, nasabah-nasabah perempuan yang dipilih itu tuh punya 4 karakter kunci gitu. Berani berusaha, kerja keras, disiplin, dan saling bantu gitu. Jadi memang ya nasabah perempuan ini juga ya harus punya sebuah kemampuan lah gitu loh untuk dapat mengembalikan pinjamannya gitu. Jadi bukan semata-mata ya dia cuma prasejahtera aja kayak gitu. Dia harus punya 4 karakter kunci ini gitu. Kalau misalnya kita elaborate lagi ya, yang 4 karakter kunci itu ya tentu ya berani berusaha ya dia berani berusaha, dia berani berdagang, dia berani beternak, dia berani menghasilkan uang kayak gitu. Kemudian habis itu disiplin. Nah, jadi sebetulnya ntar bakal kita jelasin lagi ya yang ngebuat model bisnis BTPS itu tuh menurut saya unik dibandingkan dengan perbankan lain gitu. Jadi BTPS itu tuh memang kayak dia semacam dia kayak buat arisan, buat paguyuban perempuan ya, dia buat kayak semacam paguyuban perempuan, dia buat kelompok-kelompok perempuan gitu. Nah, terus habis itu para debiturnya itu ya itu harus disiplin, datang 2 minggu sekali gitu untuk menghadiri pertemuan itu gitu. Nah, terus habis itu kerja keras, bahwa ya pembiayaannya itu ya dia punya mimpi untuk ya pendidikan anak, tadilah kemudian pokoknya 3 hal tadi gitu. Tapi memang terlihat gitu bahwa dia itu tuh mau bekerja keras untuk mengembalikan pinjamannya, dan habis saling bantu gitu. Ini nih yang karena itu tuh BTPS itu tuh mau ngebentuk komunitas perempuan. Jadi memang ya kayak nasabah ideal BTPS itu adalah nasabah-nasabah yang saling taking care of komunitasnya lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, coverage and service area-nya itu ya ini again screenshot dari annual report-nya. Saat ini udah survei 6 juta ya. 6 juta 6 juta, terus habis itu ada aktifnya 4,15 juta gitu. Dan itu dari Sumatera sampai Sulawesi kayak gitu. Nah, iya, jadi saya karena saya itu juga relatif baru ya untuk mempelajari industri perbankan gitu ya, terus saham perbankan.
Jadi apalagi perbankan syariah gitu. Ya saya banyak belajar gitu bahwa ya ternyata ya pertama dia pakai sistem bagi hasil gitu. Dan bagi hasilnya itu tuh dinamis tergantung nisbah dan keuntungan bank setiap bulannya. Kayak gitu. Untuk produk BTPS buat pendanaannya itu tuh ya ini ada dua ya, tepat pembiayaan syariah gitu, khusus untuk perempuan produk prasejahtera, dan terus habis itu tepat pembiayaan syariah kepada perusahaan pembiayaan gitu. Jadi yang satu emang untuk khusus untuk perempuan produk sejahtera untuk kelompok-kelompok perempuan itu. Nah satu lagi itu kayak dia tuh kerjasama dengan apa kayak misalnya kayak perusahaan dengan perusahaan multi finance kayak Adira apa segala kayak gitu yang ada produk pembiayaan syariahnya. Nah si Bank BTPS ini empowering produk tersebut, nyalurinnya ke situ. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau target market pendanaannya, target market deposannya itu tuh nasabah kaya dan korporasi. Produk-produknya tuh ya ada banyak lah, dia ada tempat tabungan rencana, deposito, dan pelatihan bisnis. Nah yang ngebuat BTPS unik tadi yang sempat bilang gitu, kayak BTPS itu datang jemput bola gitu. Dia tuh bentuk komunitas ibu-ibu dalam naungan syariah gitu. Jadi berbeda dengan perbankan lainnya yang lebih banyak itu tuh duduk menunggu mereka itu datang ke kantor ya gitu. Nah mereka yang hiring local talent yang dijadikan community officer dalam ya apa namanya pedesaan itu untuk yang ngebentuk komunitas ibu-ibu ini. Biasanya antara community officer yang di hire gitu sama TPS itu tuh adalah yang dituakan langsung atau punya kedekatan dengan yang dituakan gitu. Jadi kayak ya apa ya kayak anggapannya kayak jadi gini, antara emang istri kepala desa gitu atau anak dari ya kepala desa sendiri gitu yang punya power yang emang dituakan gitu untuk ya bisa berkumpul untuk bisa mengumpulkan orang-orang gitu. Nah, yang unik lagi itu adalah pemain di UMI itu nggak banyak. Bahkan ya bank swasta cuma dia. Ya bank swasta itu cuma BTPS. Kenapa perbankan itu tuh menghindari ini? Soalnya ya ini karena risiko default itu tinggi gitu loh. Not worth the risk lah gitu. Ini pun saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan apa namanya ya salah satu bankir swasta ya gitu. Dia pun juga menyuarakan hal yang sama gitu. Karena yang menurut mereka pengetahuan dan riset keuangan itu juga belum terbentuk gitu loh. Such a hassle aja gitu. Jadi makanya mereka tuh risiko defaultnya tinggi karena ya minim kapabilitas lah gitu loh untuk dapat ya mengembalikan pinjaman itu dengan baik kayak gitu. Nah, jadinya solusi yang BTPS tawarkan itu meningkatkan kapabilitas nasabahnya gitu. Jadi kan tadi dibilang bahwa kalau ultra micro itu tuh resiko tinggi ya, resiko tinggi, tapi kan profit marginnya itu yang paling tebal di antara seluruh target market gitu. Nah, dia meminimalisir resiko default itu dengan empowering mereka gitu. Jadi makanya BTPS itu tuh ngebangun kelompok-kelompok itu dan habis itu kayak dibuat jadwal pertemuan sama BTPS gitu. Oke, ya terus antara seminggu terus antara 2 minggu sekali lah kayak gitu. Kita ketemu terus habis itu kayak ketemu untuk bayar pinjamannya gitu loh. Untuk mencicil pinjamannya. Dan terus habis itu ya ini kayak gimana kabar? Kayak ada masalah nggak apa kayak gitu. Nah mungkin ada beberapa kayak nasabah itu yang kayak saya misalnya kayak nggak kurang kayak penjualan menurun atau apa kayak gitu. Nah itu tuh dikasih konsultasi lah kayak gitu sama BTPS dan BTPS nanti itu bakal ada ini lagi ada dijelasin lagi nanti kalau BTPS tuh punya emang program pengembangan kapabilitas kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya googling YouTube ini ya community officer BTPS tuh banyak community officer yang buat YouTube video gitu dan habis itu kayak ya mereka ngeceritain kayak pekerjaan mereka kayak sehari-hari itu kayak gimana sih gitu. Jadi community officer BTPS itu saya kayak tontonin gitu loh kayak mereka tuh kayak ngapain aja dan ya gitu kayak mereka
dating satu persatu. Kadang malah nasabahnya yang lebih galak apa segala gitu ya. Mereka harus develop a very good relationship dengan nasabah-nasabahnya ini gitu loh. Nah, ketika kemudian perempuan prasejateranya ini empowered ya tentu kemudian mereka juga bisa mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu kayak gitu. Jadi kurang lebih itu yang membuat BTPS itu stand out lah. Dan cara mereka menambal lubang di resiko yang tinggi itu adalah dengan meningkatkan kapabilitas nasabahnya. Nah, tadi yang bagian yang empowerment itu, jadi mereka itu punya, BTPS itu memiliki CSR yang embedded gitu di model bisnis ya, yaitu tuh daya sustainability program gitu. Dan emang program ini untuk meningkatkan kapabilitas entrepreneurship dan lain-lain gitu, untuk memastikan nasabah itu nggak default. Nah, kemudian yang community driven approach gitu. Jadi masing-masing nasabah pembiayaan ini nih dikumpulkan dalam satu grup. Nah, jadi ada rasa komunalnya gitu loh di di masing ibu-ibu ini, kayak bahwa mereka itu menjadi bagian dari sebuah kelompok gitu, dan ada tema, ada benang merah gitu di antara mereka, itu adalah mereka adalah nasabah di BTPS. Jadi ditanamkan, di nurture, dan memang dicari gitu adalah saling bantunya itu tadi kayak gitu. Nah, kemudian misalnya juga ada insentif keberhasilan. Kalau misalnya nasabah-nasabah perempuan ini nih disiplin, bayar selalu tepat waktu apa segala, ntar di-upgrade gitu. Dari plafonnya, mereka bisa minjam lebih tinggi lagi gitu, angka pinjamannya gitu. Karena kan udah dipercaya ceritanya sama BTPS gitu. Terus habis itu dapat asuransi jiwa, terus habis itu dapat libur cicilan di hari raya gitu. Dan habis itu kesempatan untuk mendapatkan plafonnya jadi lebih tinggi gitu untuk renovasi, misalnya untuk pembiayaan renovasi rumah dan atau pendidikan. Nah, tadi ini yang sempat saya ceritakan juga bahwa BTPN itu hire local talent gitu sebagai perpanjangan tangan BTPS gitu, yang mereka itu juga merupakan bagian dari komunitas tersebut. Jadi memang dicari community officer gitu yang memang udah punya leads lah gitu loh. Kira-kira udah punya leads untuk nge-convert leads ini menjadi sales. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini agak-agak kayak MLM mungkin ya, tapi ya begitu lah. Nah, selain dari 4 program tersebut lah kayak gitu, kalau misalnya nasabah itu tuh ya inilah udah mentok gitu ya levelnya gitu ya, mereka bisa naik level lagi jadi mitra tepat gitu. Nah, mitra tepat ini nih ya perpanjangan tangan program Laku Pandai OJK gitu sebagai bank remote. Jadi emang kan OJK itu kan punya program Laku Pandai, itu tuh untuk biar menggapai lebih banyak orang gitu, untuk supaya menggunakan jasa perbankan lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, mitra tepatnya juga diberikan uang gitu untuk menjaga likuiditas mereka, dibekali warung tepat untuk menjatuhkan listrik, voucher pulsa, dan lain-lain. Jadi memang mitra tepat ini bukan saja menjadi perpanjangan tangan BTPS gitu dan OJK, tapi dia juga diberikan bisnis gitu untuk meningkatkan revenue mereka kayak gitu. Jadi bayangin, dari yang tadinya mereka tuh struggling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian mereka jadi masuk ke sebuah komunitas, diberikan uang, diberikan program pembelajaran, terus kemudian jadi bisa mandiri, punya usaha yang lebih berkembang, kayak gitu. Nah, ini kemudian sekilas ya di balik Bank BTPN Syariah. Saya mau coba breakdown direksinya, cuman jujur kayak kebanyakan dan agak mager, jadi kayak saya coba nanti untuk direksinya aja lah gitu. Nah, terus habis itu untuk memegang sahamnya, untuk foreign business entity saya ini ya emang bisa carilah, baik banget. Ultimate controlling shareholder-nya kayak gini, Sumitomo. Jadi Bank BTPN Syariah dimiliki 70% oleh Bank BTPN,
Bank BTPN kemudian memiliki 92% oleh Sumitomo, dan ya kayak gitulah. Ini jadi Pak Hadi Wibowo itu tuh Presidir BTPN Syariah dari April 2020. Yang sebelumnya itu tuh baru aja diangkat jadi Chief of Transformation Process pada Januari 2020 gitu. Tapi sebetulnya yang di sini saya emang nggak tulis ya, tapi sebetulnya yang melahirkan BTPS Syariah dari unit usaha sampai menjadi TBK itu beda lagi, itu Bu Ratih Rahmawati, I think Rahmawati ya. Dia yang dari awal sampai bisa TBK. Dan terus mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak ada lagi gitu? Beliau kayaknya dibajak sama Pak Jerry ya untuk bangun startup. Namanya adalah Aman, antara AMAN atau AMAAN gitu, saya lupa. Yang mana kebetulan Aman itu adalah startup pembiayaan untuk perempuan prasejahtera. Jadi ya begitulah. Ya, Aman. Yes. Lanjut aja. Ya gitu. Ini sedikit karir Hadi Wibowo juga gitu. Pertama dari AC Nielsen, terus habis itu 20 tahun ya di Bank Universal sampai akhirnya menjabat sebagai Vice President. Kemudian tahun 2004 pindah ke Bank Danamon. Nah, di Bank Danamon inilah Pak Hadi ini jadi punya pengalaman gitu untuk serving low income earner customer gitu. Dan artinya dari tahun 2004 pindah ke Bank Danamon, habis itu kemudian terakhir menjabat sebagai EVP 2008 yang kurang lebih dalam 4 tahun inilah gitu loh. Kayak gitu. Jadi pengalaman yang membuahkan hasil ya di BTP Syariah gitu untuk low income itu adalah Bank Danamon. Tapi nggak cuma Bank Danamon aja. Sebetulnya di Bank BTPN pun juga handle BTPN Wow, branch backingnya BTPN lah kayak gitu. Nah, di tahun 2008 pun di Bank BTPN itu juga mulai mengembangkan mode pengembangan kapasitas dan literasi keuangan gitu, yang memang untuk low income earner gitu. Lalu habis itu ya dapat penghargaan ini dan itulah, swap dan BES. Jadi ada. Nah, kalau Sumitomo Mitsui Financial Group-nya ini kayak sempat coba ngecek direksinya gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu deh sekarang itu masih ada atau nggak, cuman kalau misalnya teman-teman mau coba lihat ke Sumitomo Mitsui Financial Group-nya ya, itu kayaknya salah satu cabang sekuritasnya dia tuh head-nya tuh baru aja ditangkap karena ada fraud. Jadi kayak sungguh sebuah yang mengagetkan lah kayak gitu. Kayak baru mau coba ngecek siapa ini Sumitomo Mitsui Financial Group, abis itu disambut dengan adanya ini skandal. Ya, kalau misalnya ini apa, itu ya manajemen anak perusahaan perbankan, emang holding company lah kayak gitu. Kenapa nih merger? Soalnya Sumitomo Indonya itu corporate banking, dan ya BTPN itu retail banking kayak gitu. Jadi emang makanya mereka merger gitu biar menjangkau seluruh lini termasuk UMKM. Kalau misalnya kita masuk ke lanskapnya ultra mikro ya, itu tuh ada 6 pemainnya. PNM, BTPS, MBK, Komida, Amarta, dan Binarta. Mungkin jujur kalau misalnya saya pribadi, saya cuma familiar sama Amarta dan BTPS ya. Nah, tapi PNM ini itu tuh market share-nya itu tuh gede banget. Ya, ini tahun 2020 ya. Dari sisi jumlah nasabah dan jumlah pembiayaannya gitu loh. Kalau misalnya dari jumlah nasabah sampai 53% gitu. Untuk pembiayaannya 45%. PNM ini gede banget. Nah, nanti kita akan ngobrol PNM ini apalah gitu. Sedangkan BTPN Syariah sendiri itu nomor 2 market leader. Gitu. Dan ya kalau misalnya dilihat, emang nggak ada bank swasta lagi selain bank BTPN Syariah. Kebetulan PNM ini market share meningkat sampai menggerus market share yang lain ya. Cuman tapi ini kan sebetulnya data ini kan diambil dari annual report PNM ya gitu. Jadi ya mungkin ya mau mengungguli PNM sendiri lah kayak gitu. Tapi ya dari data inilah bahwa si market share PNM meningkat gitu dan menggerus komputer ya. Nah, jadi
kalau apa namanya saya ini ya kayak kalau misalnya dari BTPN Syariah sendiri gitu, mereka bilang mereka menyatakan bahwa emang apa ya mereka tuh nggak khawatir dengan kompetisinya karena kuenya tuh juga masih gede banget gitu loh dan pemainnya juga masih dikit banget gitu loh. Kalau misal kalau misalnya di kota ya nasabah-nasabah perkotaan ya mereka harus ya berjibaku ngelawan banyak orang, lawan banyak pemain gitu loh. Tapi ya di Ultra Microfinance cuma tadi gitu dan itu ada 45 juta nasabah prasejahtera lah kurang lebih kayak gitu. 6 jutanya udah dilayani nasabah BTPS dan 4,15 juta diantaranya itu nasabah aktif. Sebenarnya untuk pertumbuhan nasabah BTPS sendiri itu tuh bertumbuh sebesar 20% ya dalam 2 tahun dari 5 juta ke 6 juta. Nah kalau aktifnya itu numbuh 35% dari 3,5 juta ke 4,5 juta. Oh ya, apa namanya tadi kan sempat 4,15 juta itu kayaknya data tahun 2000. Saya ambil data yang agak-agak lama deh. Tapi yang apa namanya terbaru ini sih yang di 4,5 juta untuk nasabah aktif. Nah, sekarang kita ke PNM. PNM ini apa? Jadi itu adalah Persero ya, PNM itu ya. Didirikan itu tahun 1999 dan emang rangka mengembangkan dan memberdayakan UMKM. Gitu. Nah, dia ini bukan perbankan ya. Dia itu tuh emang ya lembaga pembiayaan gitu loh. Jadi uang yang dia terima itu tuh bukan dari deposan, tapi dari investor dan kreditur. Kayak gitu. Itu aja sih yang ngebedain. Nah, ya ini sedikit milestone-nya lah kayak gitu. Nah, ini peluncuran Ulam dan Mekar ini adalah produk yang head to head dengan BTPS. Gitu dan ada peluncuran pengembangan kapasitas usaha juga lah kayak gitu. Jadi di bagian ini nih emang dia ya head to head gitu sama BTPS. Lalu kemudian habis itu ini deh merger sama Bank BRI dan Pegadaian gitu untuk pembentukan Ultra Micro Holding. Ya ini sekilas produk layanan PNM itu kayak gimana. Pada PNM Ulam, PNM Mekar. Nah, PNM Mekar ini yang apa namanya head to head sama tepat pembiayaan syariah untuk kelompok prasejahtera gitu. Nah, terus habis itu dia juga punya program yang kurang lebih sama gitu dengan BTPS ada level-level gitu, ada upgrade-nya kayak gitu. Ya ini samalah dengan apa namanya BTPS. Nah, sekarang kita ke tadi udah model bisnis, lansekat dan sedikit kompetitor ya. Sebetulnya apa ya? Kalau sekarang itu tuh jujur saya saya tuh agak kesulitan untuk nyari tiers-nya lah untuk BTPN Syariah gitu. Jadi ntar ini nih saya coba bandingin ada yang saya bandingin dengan PNM, tapi ada yang saya bandingin dengan Bank BRI gitu karena ya pertama emang Bank BRI itu udah punya inilah apa namanya target marketnya itu tuh agak sekarang itu tuh udah ada sama lah gitu loh ada yang sama gitu loh dengan BTPS kayak gitu. Nah tapi jujur saya nggak terlalu banyak Bank BRI ya gitu untuk ya annual report apa segala dari tahun ke tahun gitu. Tapi saya cuma ngambil performance-nya aja lah gitu loh. Just for the sake of comparison gitu. Nah, kalau misalnya untuk total pendapatan bunganya ya, itu ya saya coba bandingin dulu dari antara BTPS sama PNM gitu. Nah, ini BTPS tuh sempat tahun 2020 menurun gitu dan kembali meningkat pada tahun 2021 gitu. Tapi PNM itu tuh enggak. PNM terus naik lah gitu. Saya tuh belum sempet dapetin jawaban dari ini sih, tapi ya I assume ini karena memang ya PNM udah dari lama, terus habis itu juga adalah milik pemerintah apa segala kayak gitu ya. Jadi ya dia punya competitive advantage di situ. Kalau misalnya BTPS dibanding sama BBRI, ya karena BBRI itu skalanya udah gede banget ya, gitu loh. Meskipun nggak fokus gitu sama UMI gitu, tapi ya BBRI kalau misalnya dilihat dari apa namanya ya trennya gitu juga ya bertumbuh juga gitu pendapatan bunganya. Nah, kalau misal dari growth percentage ya, ini cukup unik gitu loh. Jadi ini cara bacanya itu tuh misalnya kayak 2017 kayak sekian gitu ya. Misalnya kayak 15% gitu. Ini maksudnya itu adalah artinya dari tahun 2016 ke tahun 2017 dia itu meningkat 15%. Kayak gitu. Nah,
ini nih hanya PNM yang meningkat tahun 2018. Tapi itu 2019 cuma BTPS, dan kemudian tahun 2020 itu cuma Bank BRI gitu. Nah, ini karena kita itu ada anomali ya pada tahun 2020 ya, saya jadi ngambil median aja gitu. Karena menurut saya ini kayak lebih reliable ya. Gitu, dan ini median total pendapatan bunga growth YW BTPS itu sekitar 24,13% gitu. Dan biasanya kenapa saya ngecatat ini gitu, ini nih untuk jadi benchmark saya lah kayak gitu. Memang sih apa namanya kan pinginnya kan kayak terus-terusan bertumbuh lah kayak gitu ya. Cuman menurut saya merasa perlu gitu untuk mencatat ini gitu untuk sebagai benchmark untuk ke depan-depannya kayak gitu di tahun-tahun setelahnya. Nah, kalau tadi yang apa namanya pendapatan bunga, kalau ini laba operasional. Ini nih jadi udah termasuk sama pendapatan lainnya gitu. Ini nih jadi kayak pas sebelum laba bersih ini. Sebenarnya top line PNM itu boleh meningkat ya kalau dari PNM gitu, tapi laba operasional boleh sama gitu. Dan angkanya pun juga lebih rendah daripada PNM ya, untuk BTPS. Nah, kalau misalnya dibanding sama Bank BRI gitu ya. Nah, growth sebelum tahun 2020 lebih terasa BTPS daripada BRI, tapi drop tahun 2020. Nah, yang membedakan itu adalah setelah pandemi. BTPS itu sudah melebihi growth-nya dari apa pre-pandemic level gitu loh. Sedangkan BRI itu belum. Gitu untuk laba operasionalnya ya. Nah, kalau misalnya untuk growth percentage-nya ini kalau bisa teman-teman apa namanya lihat ini nih ada transaksi, bukan transaksi anomali, cuman tapi kayak ada akun yang nggak recurring lah kayak gitu loh. Jadi ada pendapatan lain yang meningkat 9.000% lah kayak gitu loh. Jadi ya kenapa tiba-tiba nyampe kayak gini ya, karena ada kenaikan 90%. Jadi ada peningkatan 1.208% karena 9.000% peningkatan di lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya dibandingin sama BRI gitu, jadi BTPS memiliki potensi growth yang lebih tinggi, tapi sedikit lebih rentan apabila diterpa bencana lah, kayak gitu. Nah, untuk median laba operasional growth-nya itu sekitar 44,41% untuk BTPS. Ya, tuh. Nah, ini jadi saya, karena saya itu tuh baru mencoba untuk menganalisis saham perbankan ya gitu ya. Jadi saya akan bakal lebih banyak untuk perbandingannya itu tuh rasio gitu, dan masih di situ. Belum sampai apa ya? Saya tuh kayak belum sanggup lah bisa dibilang gitu ya. Belum sekarang lah gitu. Itu tuh untuk mencoba menguak apa ya? Kayak beberapa cerita di baliknya gitu. Nah, kalau misalnya dari namanya aset yield ya, atau kemampuan menghasilkan revenue berbentuk bunga dari aset produktif, itu sebetulnya BTPS superior gitu, tapi emang cenderung menurun gitu dibandingkan dengan BRI. Kalau misalnya cost of fund, jadi kalau misal aset yield itu kayak dia punya aset produktif itu tuh apa ya, kayak simpanan nasabah, terus habis itu kayak penempatan di bank BI dan bank lain-lain kayak gitu. Jadi pokoknya emang aset yang bisa diputar lagi lah gitu loh sama si banknya gitu. Itu aset yield. Nah, kalau misalnya kayak cost of fund itu adalah biayanya. Jadi kan dia untuk bisa dapat aset itu kan dia harus ngeluarin biaya tentu ya. Nah, itu lebih cost of fund-nya gitu. Nah, untuk ini Bank BRI yang lebih oke gitu. Dia cost of fund-nya tuh lebih rendah lah gitu. Dan juga abis itu tuh stabil juga gitu dibanding BTPS ya. Nah, ini untuk net interest margin ini adalah aset yield dikurangin cost of fund. Gitu. Jadi emang yang netonya. Kalau misalnya aset yield itu tuh kayak top line-nya yang benar-benar yang kayak hasil dari yang hasil keuntungan yang diputar gitu. Nah, kalau ini udah bersihnya gitu, udah dikurangin sama cost of fund. Ya, kurang lebih sebetulnya sama sih polanya dengan aset yield. Gitu. Nah, kemudian rasio non-performing loan gitu. Bank BRI mempertahankan kinerja dengan baik gitu, tapi sayangnya BTPS meningkat gitu. Nah, kalau PNM itu jujur saya nggak nemu hitung sendiri. Jadi saya comot dari annual report-nya aja gitu, dan kurang lebih ya kayak gitu
apa namanya NPL gitu kayak semakin menurun lah. Nah, kalau untuk coverage ratio-nya ini seberapa banyak dana yang dicadangkan untuk menutupi kredit bermasalah. By the way, kredit bermasalah ini saya hitungnya itu tuh ini ya, kan ada 5 tingkatan tuh, lancar, terus habis itu lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet gitu. Nah, kredit bermasalah yang apa namanya dihitung ini kurang lancar, diragukan, dan habis itu macet gitu. Nah, kemudian dana yang dicadangkan ya kan, jadi kan perbankan itu tuh itu dia dari laba yang dihasilkan, dia harus menyisihkan sebagian gitu untuk sebagai dana darurat mereka lah kayak gitu, untuk jaga-jaga kalau misalnya ada ya non performing loan gitu, ada bad loan gitu, nah itu bisa ditutup. Nah, seberapa banyak dana yang dicadangkan kayak gitu. Ya ini sih sebetulnya sih ya tentu minimal harus 100% lah gitu loh. Jadi kalau misalnya semuanya tiba-tiba semua kredit yang bermasalah tiba-tiba hilang gitu, ya udah ada dananya gitu loh. Dan kondisi ini nih BBRI lebih konservatif gitu. Untuk cost efficiency ratio itu seberapa besar beban operasional, ini nih including tenaga kerja dan administrasi dibandingkan total pendapatan operasional gitu. Jadi ya untuk marketing cost pun juga di sini. Jadi kayak kurang lebih kita tuh kayak pengen tahu semakin rendah biaya tentu semakin tinggi lah kayak gitu loh. Dan ini di luar ini di luar cost of fund itu gitu loh. Jadi ya emang kalau misalnya harusnya sih kayak bank-bank kayak bank digital itu tentu cost efficiency ratio-nya itu tuh rendah-rendah gitu loh ya, karena ya tentu dia nggak perlu apa namanya hire banyak-banyak orang gitu, misalnya kayak BTPS gitu untuk supaya bisa dideploy ke pedalaman kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya untuk BTPS sendiri itu tuh dia semakin efisiensi dalam beroperasi meskipun ya ada perlambatan lah gitu loh di tahun 2020. Tapi setelah tahun 2020 pun dia efisien. Nah, kalau ini loan to deposit ratio, seberapa besar dana simpanan nasabah yang disalurkan menjadi kredit. Ini kayak sebetulnya kayak kurang lebih. Jadi kan kalau nggak salah tuh Bank BI itu tuh punya dia punya standarnya itu tuh sekitar 85 sampai 95%, I think lupa. Tapi kayak sekitaran segitu 85% sampai 95% gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 95%, ya artinya likuiditasnya itu tuh ya bahaya lah gitu loh, tipis banget. Kalau misalnya kayak kenapa-napa, semua orang misalnya ada bank crash lah misalnya gitu ya, banknya nggak siap gitu loh. Banknya nggak siap untuk bisa nge-cover uang yang ditarik sama nasabah kalau misalnya di atas 95%. Tapi kalau misalnya di bawah 85%, artinya banknya itu tuh kurang optimal dalam menyalurkan kreditnya. Dia terlalu banyak numpuk uang lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya yang dicari ini itu tuh adalah BBRI lebih stabil daripada BTPS gitu loh. Dan tapi kenapa tuh ada dip ya tahun 2019? Ini sih kalau bisa saya sempat lihat ya kayak di laporan keuangannya itu tuh deposito muda-rabahnya itu meningkat 30%. Artinya pada tahun segitu tuh lebih banyak orang yang menyimpan uang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya gitu loh. Nah, tapi nyalurnya tidak diimbangi dengan peningkatan depositonya gitu. Jadi makanya loan to deposit ratio itu tuh sempat nurun gitu. Nah, kalau margin CKPN itu kayak seberapa besar CKPN yang diambil dari laba lah, diambil dari earning lah gitu agar menjadi cukup. Nah, ini jadi sebetulnya maksudnya gini, intinya kita tuh anggapannya kayak dana darurat lah sebetulnya ya. Anggapnya CKPN ini kayak seperti dana darurat gitu loh. Anggapnya seperti dana darurat. Kita pengennya kita disiplin lah. Gitu. Kita pengen kita disiplin menyisihkan pendapatan kita sebagian gitu untuk menjadi dana darurat. Karena kalau misalnya kita itu tuh amit-amit kenapa-napa, ada dana darurat yang bisa kita ambil dan kayak financial performance kita tuh nggak jadi crippled karena itu gitu loh. Tapi ada juga orang yang dia itu tuh ngambil CKPM-nya itu nggak menentu gitu atau nggak cuma dikit gitu. Jadi pendapatannya dia kan jadi lebih besar kan? Karena dia nggak menyisihkannya itu dengan disiplin atau kayak cuma sedikit gitu loh. Tapi jadinya kan karena itu dana darurat juga jadi lebih sedikit, dan ketika ada hal sesuatu dulu terjadi, ya dia harus
mengurangi pendapatannya gitu untuk menambal penghapusan buku kayak gitu. Dan jadinya kalau misalnya apa namanya itu tiba-tiba diambil, it hurts apa namanya ya financial performance ya. Kita di sini juga nyari stabilitas lah gitu loh. Dan bisa dilihat BBR itu lebih stabil daripada BTPS gitu. Gejolak BTPS 2020 ditandai dengan total pendapatan operasional menurun 9%, tapi CKPN-nya itu meningkat 20%. Gitu. Jadi makanya dia langsung naik. Dan apa namanya, oh ya ini sebenarnya kalau misal untuk yang total pendapatan operasional menurun 9%, ini kan pas waktu tahun 2020 ya. Jadi lebih banyak orang yang nggak apa namanya nggak nyimpen duit. Orang lebih banyak narik duit lah kayak gitu loh. Jadi ya semakin banyak dana yang semakin sedikit dana yang diputar sama BTPS, jadi makanya kemudian semakin ya rendah juga pendapatannya kayak gitu loh. Tapi di satu sisi non performing loan-nya meningkat gitu. Kan pada tahun 2020 orang-orang jadi sulit untuk bayar hutang gitu loh. Jadi maka CKPN-nya pun Bank BTPS memutuskan untuk ya disisikan lebih banyak gitu. Jadi makanya meningkat 20%. Kayak gitu. Sebelum-sebelumnya pendapatan operasional BTPS yang meningkat terus, cuman ya tahun 2020 dia minus. Dan sebelum-sebelumnya CKPN itu meningkat less than 10% lah. Kayak gitu loh. Terus akhirnya jadi meningkat 20%. Jadi makanya hence the spike pada tahun 2020. Nah, ini seberapa besar porsi based income gitu. Nah, ini apa ya kayak sebetulnya jadi kan tadi kan emang ada dua sumber pemasukan bunga ya, bunga dan non bunga lah kayak gitu. Nah, kalau misal sumber pemasukannya bunga, tentu itu sangat apa ya, sangat dipengaruhi lah sama suku bunga kayak gitu. Sedangkan yang fee based income tidak gitu. Jadi ya apa ya kayak general thinking-nya itu tuh adalah ya kalau misal ada sizable fee based income dan kemudian habis itu suku bunganya itu jadi apa ya antara meningkat atau menurun lah kayak gitu. Jadi nggak terlalu dipengaruhi lah gitu loh kayak total pendapatan operasional mereka lah kayak gitu. At least kalau misalnya dari Bank BRI kayak ada 10% dari total pendapatan operasional Bank BRI itu yang tidak dipengaruhi sama suku bunga gitu. Dan kalau misalnya BTPS itu less than 1%. Jadi lebih apa ya BTPS bisa dibilang di sini lebih rentan lah terhadap perubahan suku bunga. Nah, sekarang ke DuPont analysis. Ini kita mau coba breakdown return on equity-nya ya gitu. Kan apa mungkin kalau misalnya di sini teman-teman ada yang belum familiar sama DuPont analysis, itu adalah komponennya itu adalah net profit margin, asset turnover sama equity multiplier. Ya, itu. Financial leverage. Itu. Karena itu semua dikali gitu ya. Jadi kayak net profit margin dikali sama asset turnover, kemudian dikali sama financial leverage, itu sama dengan ROE. Nah, ROE yang tinggi itu apa ya? Kayak bisa jadi mungkin dari net profit margin yang tinggi, bisa jadi asset turnover yang tinggi, bisa jadi financial leverage yang tinggi. Kayak gitu. Jadi dari saya tuh kayak saya kayak selalu pengen coba nge-breakdown gitu. Nah, tapi jujur, apakah sebetulnya saya belum kayak ngecek terlalu lebih dalam lagi sih apakah DuPont analysis itu cocok sama perbankan. Nah, belum tahu pasti lah, tapi saya coba aja dulu. Jadi kalau pertama untuk dari net profit margin yang dulu ya gitu. BTPS itu dalam tren peningkatan. Tuh, sebenarnya bukan mampu menjaga ROE tidak terlalu turun pada tahun 2000, itu harusnya net profit margin gitu. Dan sekarang net profit margin-nya itu tuh udah kembali pre-pandemic level. Dan kalau misalnya Bank BRI, ya dia lebih stabil net profit margin ya, tapi ya dia belum kembali gitu. Dan sedangkan BTPS ini masih apa ya? Kalau misalnya efisiensinya itu kan tadi kan tren efisiensinya kan masih ini ya, masih cost-nya itu kan masih menurun tuh. Artinya tren efisiensinya itu semakin meningkat dan masih ada kemungkinan lah bukan sedikit, masih ada kemungkinan net profit margin untuk di tahun berikutnya pun juga meningkat gitu. Karena dia efisiensi terus. Nah, kalau misalnya untuk asset turnover, ya BTPS mampu menghasilkan revenue lebih banyak
untuk Rp1 aset dibandingkan Bank BRI gitu ya. Bisa dilihat lebih dari 20% ya, sedangkan BRI itu kurang dari 10% gitu loh untuk aset turnover ya. Net profit margin dikali aset turnover jadi return on asset gitu. Ya, hasil BTPS mampu menghasilkan earnings yang lebih besar dari aset yang dimiliki dibandingkan dengan BRI. Ini sebetulnya beda dengan aset turnover ya, aset turnover itu seberapa banyak sales yang di-generate dari aset gitu loh. Kalau ini earnings-nya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya financial leverage atau equity multiplier, BTPS memiliki porsi ekuitas yang lebih besar dari asetnya dibandingkan dengan BBRI. Nah, ini yang ngebuat saya itu kayak, apakah ini penting atau enggak ya, saya itu agak masih belum terlalu, jujur masih terlalu belum tahu pasti lah, belum yakin gitu loh. Apakah sebetulnya ini penting atau enggak, cuman tapi kayak ya udahlah, FYI aja. Nah, jadinya return on equity ya BTPS secara konsisten superior dibandingkan dengan BRI itu. Tapi seperti BBRI, ROE-nya itu tuh trennya menurun gitu. Jadi kayak dia naik dan turun tapi kayak masih dalam tren menurun lah. Ya kita lihat lah nanti tahun 2022 ini kayak gimana. Semoga sih dia naik lagi ya. Alih-alih dia harus turun lagi. Nah, untuk bear case, kan tadi kan ada 2 faktor ya yang mempengaruhi kinerja perbankan kan ya. Satu itu tuh adalah suku bunga dan satu lagi lah tingkat spending, purchasing power gitu. Yang mana saya coba menggunakan indikator inflasi gitu untuk menggambarkan hal tersebut. Terus habis itu saya kemudian coba bandingin ya gitu ya, kayak oke deh, coba trennya gimana, apakah ada korelasinya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang ini bear case yang saya kurang puas ya, karena kok saya punya sebuah asumsi atau ekspektasi tapi kok nggak nemu ya gitu loh. Kalau misalnya dilihat dari trennya itu tuh saya nggak ngeliat ada korelasi gitu loh. Jadi mungkin bear case-nya bukan yang ini. Mungkin ada bear case yang lain gitu. Dan itu yang saya belum dapetin. Kurang lebih kayak gitulah. Ya ini pendapatan bunga dan bagi hasilnya ini ya antara BTPS dan BBRI dibandingkan dengan inflasi dan suku bunganya gitu. Again, ini saya yakin banget saya masih ada banyak salahnya lah untuk memformulasikan bear case ya gitu. Nah, untuk valuation saya jujur agak kebingungan untuk mencoba memvaluasi saham ini gitu. Saham perbankan ini. Dia belum terlalu banyak referensi lah kayak gitu. Cuman saya coba usahain apa yang saya dapat lah. Jadi valuasinya nih as always itu saya coba ya intrinsik sama relatif ya. Untuk kalau misalnya relatifnya saya langsung screenshot aja dari dari Stockbit itu no brainer ya, kayak bisa dilihat aja gitu dibandingin sama BBRI gimana dan dibandingkan dengan standard deviation rata-rata PE-nya gitu loh dalam 5 tahun terakhir. Kalau misalnya di sini sih ya terlihat bahwa ini di bawah standar deviation-nya gitu, dan ya ini artinya undervalue gitu. Bank BRI pun juga sama gitu. Nah, kalau misalnya di intrinsiknya ini margin of safety-nya itu 40%. Jadi sebetulnya menurut saya current market price sekarang segitu kan atau udah beda lagi ya? Saya takutnya itu sekarang 2.780. Kalau misalnya 2.780 sebentar, saya coba lihat itu ternyata nggak ngasih buat otomatis, maaf ya. Pakai itu lama. Harusnya kayaknya udah nggak jadi menarik lagi. Ya benar, udah nggak terlalu menarik. Udah nggak terlalu menarik. Karena jadi 39,45% margin of safety-nya. Nah, kalau saya sih pengennya sebetulnya yang 40% gitu. Jadi ya untuk saat ini sih kayak saya nggak belilah gitu loh. Cuman kebetulan saya saat ini saya udah punya posisi di BTPS, jadi hati-hati. Hati-hati teman-teman. Semua presentasi hasil analisis ini tidak mendorong teman-teman untuk memiliki posisi ya di BTPS gitu loh. Ya udah kurang lebih kayak gitu dulu deh. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ini jujur saya coba analisis BTPN Syariah itu udah dari 3 bulan sebelumnya ya. Biasanya tuh saya cuma analisis itu kayak cuma sebulan gitu, karena ya satu
again ini relatif new gitu, dan kedua syariah banyak istilah-istilah yang saya nggak paham, muharabah, mudorobah, nisbah, apa segala itu saya nggak paham. Jadi kayak harus saya lihat satu persatu dulu gitu. Oke. Ya, nanya kan. Oh, siapa dulu tuh? Apa ya? Gue dulu deh. Kan, apa namanya, kan tadi kan lo bilang kalau BTPS tuh banyak kan untuk kebutuhan sehari-hari ya, penggunaan dananya ya. Tapi kan dia bagi hasil. Kalau kebutuhan sehari-hari kan nggak produktif ya, bagi hasilnya gimana ya? Kan bagi hasilnya itu tuh ke ininya, ke funding ya. Gimana tuh? Bisa dielaborasi lagi? Maksudnya kayak bagi hasilnya itu tuh ke orang, ke deposan, bukan kreditur. Iya, enggak, tapi maksudnya bagi hasil terhadap apa kalau pinjamannya konsumtif maksud gue. Bagi hasil kan kalau jadi produktif, kalau menghasilkan uang. Mereka kan memang menghasilkan uang. Maksudnya nggak gini. Sorry. Apa namanya? Jadi mereka itu tuh minjem uang, itu kan untuk apa namanya? Untuk 3 kebutuhan tadi tuh. Nah, tapi nasabah perempuan ini itu tuh yang dipilih tuh adalah emang mereka yang udah punya apa ya yang punya usaha gitu, kayak antara beternak atau dia itu tuh punya toko kelontong apa segala kayak gitu. I see. Tapi memang dibungkusnya, berarti maksud gue penasarannya dibungkusnya tuh bukan sebagai pinjaman produktif ya. Maksudnya kalau namanya pinjaman syariah biasanya kan itu kan dilampirkan juga sebenarnya hasil usahanya. Kayak lu pinjam buat modalnya dipakai buat apa, itu menghasilkan revenue berapa, profitnya berapa, bagi hasilnya berapa kan gitu ya. Nah gue penasaran aja sih kalau, ya mungkin gue nggak tahu lu tahu apa nggak. Mereka tuh bentuk akadnya tuh gimana gitu, ngerti nggak sih? Oh itu nggak tahu gue, jujur. Itu gue belum sampai ke sana. Oke. Satu, pada prinsipnya kan pinjaman itu kan baru dalam arti ada added value kalau sifatnya produktif ya. Dalam arti duitnya dipakai bekerja, jadi duitnya bisa multiplikasi sehingga ada skema bagi hasil. Iya. Gitu. Jadi satu itu karena pinjamannya bentuknya konsumtif, dan kalau memang iya, gue penasaran aja, pastilah ada mekanisme yang kita mungkin juga belum mengerti untuk bagaimana dia bisa melihat itu sebagai sesuatu yang empowering gitu. Karena menurut gue, ini gue mungkin berpikir naif banget ya, kalau buat makan sehari-hari mah jadinya ada risiko untuk jadi ketergantungan sama pinjaman nggak sih gitu loh, Mas, intinya itu. Iya, itu gue juga nggak tahu pas, tapi ya mungkin iya. Dan kalaupun misalnya kan emang apa namanya kayak makanya ada level-levelnya tadi. Kalau misalnya dia itu tuh tepat waktu, tiap kali minjem dia balikinnya tepat waktu, dan habis itu dia disiplin untuk datang ya kayak gitu. Ya, dia kan bisa naik level untuk bisa dapetin asuransi jiwa apa segala kayak gitu. Jadi sebetulnya ya mungkin emang ya lebih bagus buat BTPS kalau misalnya dia semakin sering pinjam gitu loh, frekuensi semakin tinggi. Sama satu lagi kan tadi yang ngomongin CKPN itu kan intinya apa tadi lu bilang analoginya dana darurat ya. Buat bank berarti kalau CKPN makin tinggi makin tidak bagus kan ya? Maksud gua karena semakin tinggi CKPN berarti semakin tidak bagus kan, berarti semakin sedikit kredit yang disalurkan kan gitu ya. Hence semakin sedikit laba yang dihasilkan juga ya nggak sih? Sebentar, boleh tolong diulang lagi? CKPN kan artinya dana darurat, berarti semakin tinggi CKPN-nya, berarti semakin sedikit kredit yang tersalurkan. Ya. Enggak dong. Semakin tinggi kredit yang disalurkan. Soalnya kan kalau misalnya lu gini deh, misalnya kredit disalurkan misalnya sejuta, gitu. Ya CKPN, misalnya ke CKPN-nya si bank ini deh yaudah 10% dianggap sebagai bad loan, gitu. Nah, jadi kan CKPN itu kan harus 10%. Nah, karena dia tadi 1 juta, jadi maka ya udah gue 100.000 gitu untuk CKPN-nya. Nah, kalau misalnya simpanan yang itu jadi kayak 100 juta gitu, dengan habis itu kebijakan itu kayak tetap 10% untuk CKPN. CKPN-nya kan 10% dari 100 juta, jadi 10 juta. Nah, dibandingin 1 juta mas 10 juta. Gua nggak follow. Coba yang tadi gue soalnya agak putus-putus juga. CKPN itu gimana definisinya? Jadi, pengertian?
Iya, jadi kan lu tadi kan bilang bahwa kalau kalau CKPN-nya tinggi, maka Nggak. Lu lupakan asumsi gue tadi. oh iya CKPN dah, oke. sendiri itu apa maksud lu? Oke. Ya, jadi kan CKPN itu kan emang dana darurat gitu. Kalau Heeh. semakin tinggi kredit yang disalurkan, maka CKPN-nya pun juga semakin tinggi gitu. Karena analoginya, kalau misalnya lu ngasih 1 juta, Heeh. lu memberikan pinjaman 1 juta gitu. Nah, kemudian habis itu ya lu berpikir bahwa ya 10% dari sini pasti bad loan lah gitu loh, nggak balik. Oke. Jadi nah 10% dari 1 juta kan 100.000. Oke. Nah, jadi artinya lu harus mempersiapkan 100.000 untuk menutupi itu kan. Oh, oke. Oh, I see. Jadi makanya kalau Oke. misal tadi kan 1 juta. Nah, kalau misal jadi 100 juta, bad loan-nya itu apa namanya lu anggap Oh. 10%, ya lu harus punya CKP Oh, iya, 10% iya. juga. CKPN itu aturan yang ditetapkan pemerintah harus berapa? Harus berapa gitu ya? Bagaimana sih? Gue tuh masih nggak ngerti itu. Enggak. Gue jujur nggak tahu apakah ada ininya ya. Harusnya sih ada sih. Harusnya ada minimumnya. Cuman jujur gue belum lihat minimumnya berapa kayak gitu. Oh, Tapi kayak apa namanya kayak misalnya kayak minimumnya berapa? Misalnya kayak 50% lah gitu lah. Ini tapi itu kayak jauh banget ya, minimum 50%. Nah, ya si apa namanya banknya kemudian yang membedakan bank A dan bank B beda, yaitu adalah ya mereka itu mau berani CKPN-nya itu tuh di mana, antara ke CKPN-nya itu ya udah 51% aja atau mungkin CKPN-nya 60% kayak gitu. oh, oke. Nanti gue baca-baca lagi deh. Oke. Sip, thank you. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? By the way, kalau misalnya ada komentar, wah kayak Yon lu kayak salah deh. Monggo ya. I'm happy to learn juga. Ya, Kak Oh, Rajul. Monggo. iya Mas, ya makasih Mas Dion atas presentasi dan kesempatannya juga. Oh, ya mungkin kan kalau misalnya dari analogi tentang CKPN tadi dan pembahasannya berarti yang mungkin saya bisa tangkap itu si bank BTPS-nya konservatif ya terhadap ngasih kredit ke dalam hal ini mungkin ke konsumernya mungkin ya ke target ya ke ibu-ibunya tadi karena dia menyiapkan cadangan yang lumayan lebih besar dibandingkan ya mungkin ya menyisihkan lebih besar gitu ya. Nah yang mau saya tanyakan mungkin alasan konservatifnya bisa make sense karena memang ada COVID 2020, 2021 juga masih nih di 2000 andai kata di 2024 udah lumayan lebih baik CKPN-nya diturunkan, apakah selisihnya itu akan dijadikan earning atau Ya, pendapatan? itu Eh, betul. ya. Terus berarti asumsinya ketika ekonomi udah baik, pendapatannya bisa lebih melonjak dong kalau misalnya Iya, iya. iya, itu Oh, betul. Jadi memang hmm. apa namanya CKPN itu tuh diambil dari ini, emang dari earnings ya, dari pendapatannya kayak gitu. Kayak kalau misalnya ekonomi membaik, diasumsikan maka nggak banyak orang yang default, nggak banyak orang yang gagal bayar gitu. Ya maka kalau misalnya nggak banyak orang yang gagal bayar, maka lebih sedikit hutang yang dihapus bukukan, maka lebih sedikit juga CKPN, lebih sedikit juga dana yang dialokasikan untuk CKPN. Kayak gitu, Pur. Ya itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua kan saya kemarin nonton di video YouTube-nya ini ya Learning Capital dan di situ Mas Dion bilang ada 3 mode kalau tidak salah. Bagaimana perusahaan itu pertama mendikte supplier itu mode yang mungkin dari sisi pertamanya, terus dari sisi manajemennya bagaimana manajemen melakukan capital allocation yang baik dan mendikte konsumen terakhir. Nah, kalau di sini saya dapat BTPS itu mungkin punya 2 ya dari manajemen sama bagaimana dia bermain di sektor yang high margin dan high risk juga dengan cara dia memberikan peminjaman tanpa anggunan dengan membuat jaminan sosial ya dalam bentuk komunitas. Nah, apakah mungkin atau mungkin gimana? Kan kalau misalnya dia bisa yang tadi saya terpikirkan kalau misalnya dia bisa mendikte supplier dalam hal ini
nasabah yang memberikan atau debitur yang memberikan uang. Contohnya seperti BCA kan dia cost of fund-nya rendah, jadi dia punya keunggulan untuk memberikan kredit yang lebih rendah, dan itu menjadi nilai tambah juga bagi orang yang ingin mau ngambil kredit ya. Nah, apakah mungkin BTPS bisa bermain ke ranah sana? Karena dari saya coba tangkap dari penjelasannya, mungkin untuk skalabilitas mengambil 45 juta orang yang belum atau unbank ini tentu cost-nya pasti besar banget ya, karena kayak dia harus bikin komunitas, bayar gaji karyawan, tidak segampang bank digital mungkin yang cost-nya lebih rendah. Nah, ya apakah mungkin bisa, kalau menurut Mas Dion sendiri, apakah mungkin bisa ke arah sana? Ya. Oke, baik, thank you. Enggak, karena emang ini kebetulan juga udah dibahas juga sih sama siapa sih, Fahmi, Hamid apa, pokoknya orang dari BTPN Syariahnya gitu. Mas Rizul bisa coba nonton video emiten talk-nya Stockbit tuh, yang BTPS gitu. Bahwa mereka tuh memang dengan sengaja nggak mau ke arah sana, karena kalau misalnya apa ya, kalau misalnya mau main arah ke sana, mungkin cost of fund-nya itu tuh menjadi lebih rendah, mungkin gitu. Tapi biaya yang membengkak itu jadinya misalnya biaya promo, biaya marketing, kayak gitu loh. Untuk supaya bisa narik orang-orang, ya lu mendingan deposit di gue daripada BCA, bisa kayak gitu. Nah, itu satu. Kedua, meskipun cuma 45 juta kue pasarnya gitu. Dan meskipun juga baru meskipun kue cuma 45 juta, tapi ini nih baru 6 pemain. Dibandingkan dengan kalau misalnya mau head to head sama nasabah perkotaan yang ya Bank Jago, Bank, apalah segala semua kayak gitu loh. Emang ini adalah kue yang pengen disasar, dan makanya karena itulah BTPS ya bersama dengan PNM ya yang bermain di sini, karena profit margin-nya itu lebih gede dan dibarengi dengan resiko default itu lebih tinggi, makanya dia tuh mau menambal lubangnya. Tadi yang seperti saya bilang, mau nambang lubang itu adalah dengan ngasih pelatihan dan pemberdayaan buat mereka supaya bisa dibilang kayak resiko untuk default-nya jadi lebih rendah, tapi profit margin-nya itu tuh sama tebel ya. Jadi tebel lah, bukan sama tebel, jadi tebel. Kayak gitu. Dan kemudian yang ketiga, ini menurut saya pribadi sih. Nasabah prasejahtera ini itu tuh nggak punya pilihan yang banyak lah untuk bisa switching gitu. Karena pertama ini community driven approach gitu. Untuk orang-orang yang yang size-nya mungkin di bawah C ya, DE kali ya, ini mungkin ya bisa dibilang ya ultra micro tadi 5 juta penghasilannya gitu loh. Ya, kalau misalnya ada orang datang ke dia mau ngasih pinjaman untuk renovasi rumah, kebutuhan sehari-hari, dan habis itu dikasih pembekalan, ya agak sulit lah kayak gitu loh untuk bisa menerima misalnya tiba-tiba ada agen PNM gitu bisa datang gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak menurut saya untuk nasabah perempuan prasejahtera ini nih, menurut saya tuh bisa loyal gitu sama BTPS karena itu. But again, tapi ini menurut saya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya mungkin ini agak terakhir. Ya kan mungkin karena dilihat dari segmen targetnya yang mungkin di kalangan prasejahtera. Nah, yang mana kalau misalnya di kondisi ya mungkin ke depan atau secara global kan inflasi lumayan naik juga ya, Mas. Nah, ya apakah menurut Mas Dian sendiri, apakah risiko yang mungkin dialami BTPS ya, ataupun dalam berinvestasi di BPTS sendiri, apa risiko yang Mas Dion jaga-jaga nih? Soalnya kan kalau misalnya dari tadi salah satunya yang inflasi, ya mungkin segmen ibarat untuk kebutuhan sehari-hari sendiri kan udah pasti lumayan meningkat ya. Ya.
belum lagi untuk kemampuan bayar angsurannya juga. Nah, apakah ada risiko lain yang Mas Dion tangkap atau coba perkirakan? Jujur enggak. Jujur saya tuh tadinya tuh emang saya juga berpikir seperti itu, kayak saya coba kayak oke, ini kan apalah tahun 2023 resesi bla 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 kayak gitu kan. Saya tuh mikir kayak oke ini, dan terus habis itu kan emang ke suku bunga bank akan meningkat. Ini pasti menurut saya ini pasti bakal mempengaruhi kinerja kayak gitu. Cuman tadi pas waktu saya coba cek suku bunga sama pendapatannya, itu saya sulit aja nemuin korelasinya kayak gitu. Jadi terus habis itu saya bingung. Ini artinya bear case-nya mungkin bukan yang ini gitu, dan itu yang saya juga masih harus coba cari. Kurang lebih kayak gitu. Untuk bear case-nya ini saya belum bisa kasih jawaban yang konkret juga, Mas Rejo. Sorry. Oke, Mas. Oh iya, satu lagi. Ada kemarin saya sempat baca-baca juga di forum Stockbit ya tentang mungkin ada satu pertanyaan yang juga nggak tahu ini termasuk aneh atau enggak, tapi ada yang bertanya kenapa nggak membeli BTPN aja. BTPN dengan market cap 2T dan BTPS 2T kepemilikannya 70%, berarti sekitar 14T, dapat beli BTPN, dapat BTPS di dalamnya, terus itu ada 6T. Gak mungkin kan BTPN sendiri yang induknya aja dihargai 6T kalau misalnya secara logisnya begitu ya. Nah, menurut Mas Dion gimana tanggapannya kalau misalnya ada orang yang membuat asumsi demikian? Kenapa milih BTPS, investasi di BTPS langsung dibandingkan memilih induknya atau BTPN? Ya, oke, ngerti. Ini nih kayak ya ini sebetulnya ini ada juga sih, saya juga pernah sih dapat pertanyaan ini antara Indofood sama ICBP sih sebetulnya. Apa ya, mungkin analogi yang paling gampang mungkin ini kali ya. Anggapnya saya orang tua, saya seorang bapak. Ya. Saya punya 2 anak. Ini mungkin aduh analogi agak ekstrim. Saya punya 2 anak. Gitu. Anak saya sebut aja A lah. A itu tuh pintar punya duit, pintar ngasilin duit gitu ya. Dan setiap kali anak saya itu nyetor saya duit gitu loh ke saya gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Terus saya punya ada satu anak lagi, B lah kayak gitu. Dia nggak pintar ngasihin duit, terus malah bikin rugi saya terus, saya harus kasih dia duit jajan terus gitu loh. Ya. Nah, terus habis itu tiba-tiba ada kayak Mas Rejul gitu loh datang gitu loh. Kalau dan habis itu ya Mas Rejul bisa punya pilihan antara kayak ya udah saya mau dong investasi ke anaknya Bapak gitu, soalnya anaknya Bapak tuh pintar cari duit, atau ya Mas Rejo investasi ke saya gitu yang saya nerima setoran duit dari anak saya, tapi saya juga harus ngebayarin anak saya yang lain. Kayak gitu. Jadi kayak pilihannya itu adalah Mas Rejo punya kesempatan untuk menikmati hasil 100% keuntungan dari anak saya yang pintar. Gitu loh. Dibandingkan dengan Mas Rejo harus berbagi keuntungan yang dihasilkan sama si anak saya yang pintar dengan anak saya yang kurang. I hope ini cukup menjelaskan. Gimana Mas Rejo? Udah oke? Udah Mas. Sebenarnya kenapa jadi saya juga pikiran yang sama, tapi karena mungkin kasus yang ini ya PTBA yang akuisisi PLN, di situ saya mulai sadar posisi investor retail itu memang ya cukup sedikit lah perannya dalam memberikan influence, dan PSP itu sangat besar untuk membuat sebuah dampak ya. Iya, betul. Di situ saya mulai agak concern juga, apakah mungkin BTPS akan dicoba setir mungkin oleh PSP-nya nanti kemudian atau gimana. Mungkin itu saja Pak. Mas Dion, terima kasih. Sama-sama. Ya sebetulnya saya paham sih. Sebetulnya makanya saya sampai ya ini sebenarnya saya mager aja sih. Cuman ini sebetulnya harusnya penting. Yang perlu dicek itu sebetulnya Sumitomo-nya. Karena dia ultimate-nya. Bank BTPN mah ya udah dia bisnis as usual aja gitu loh. Sumitomo-nya yang yang perlu dicek. Dan makanya kenapa dia itu tuh mau mergerin, mau beli lah kayak gitu ya. Karena emang Sumitomo, jadi tadinya tuh kan Sumitomo tuh punya Sumitomo Financial Indo lah, tadi yang saya tulis di presentasi gitu, yang mana itu adalah corporate banking. Itu tuh emang perbankan untuk ya korporasi lah kayak gitu loh. Dan habis itu makanya dia merge sama BTPN gitu loh.
biar Sumitomo Financial bisnis armnya Sumitomo yang Financial Indo ini corporate. Terus habis itu habis itu Sumitomo holding company-nya itu juga punya akses ke retail. Dan sekarang dengan BT Pencariah, dia punya akses ke ultramikro kayak gitu. Jadi harusnya sampai saat ini masih align dengan bisnis interest Sumitomo. Cuman yang nggak tahu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, sudah dapat ditutup. Ini kita pas ya, hampir 90 menit lah. Teman-teman, terima kasih banyak ya atas waktunya. Oh ya, ini kalau misalnya ada pertanyaan saya tutup, tapi jangan kemana dulu, saya mau foto. Boleh tolong dinyalain lagi, dinyalain ininya, kameranya, biar saya foto. By the way, kalau tapi ini ya, again ya, kalau misalnya kayak teman-teman kayak ada yang ngerasa lu salah deh Yon, lu salah ngitung, atau lu nggak gini cara berpikir ya, monggo. Oke, udah? Oke, sip. Oke, baiklah kalau gitu kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekalian sama ini deh, saya mau share screen bentar, saya mau share screen biar habis itu saya mau foto lagi. Oke. 1, 2. Stasiun. Oke. 1, 2, 3. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak